Halo guys, in the sky, in the house, in the high, in the throat. Kembali lagi bersama saya Stefan yang akan membahas alur film-film yang menarik tentunya. Di alur film kali ini saya akan kembali membahas salah satu film terpopuler dan memorable dari Stephen Chow. Film yang berjudul Kung Fu Hustle ini menceritakan tentang perjalanan Stephen Chow yang menjadi seorang ahli kungfu hebat. Oke lah, tak usah ngacaprak, tidak paruh lagi. Kita langsung saja ke alur ceritanya, check this out. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang menghajar para polisi di kantor polisi Hong Kong. Ternyata pria itu merupakan pemimpin geng buaya, salah satu geng terkuat yang ada di Hong Kong. Dia marah-marah karena para polisi menangkap istrinya yang hanya berbuat kejahatan kecil. Setelah menghajar para polisi, ia pun pergi bersama anak buahnya dan istrinya. Ketika sampai di luar, dia tambah marah ketika mengetahui mobilnya telah hilang. Sang bos yang mulai curiga pun memutuskan untuk kembali ke kantor polisi. Namun, para polisi itu menutup pintunya. Ternyata yang datang adalah ratusan anggota dari geng kapak. Saat mereka akan meminta bantuan kepada anak buah yang lain, sang bos geng kapak yang bernama Song mengatakan jika para anggota geng buaya yang lain telah bergabung dengan geng kapak. Dengan sekejap mereka pun dihabisi oleh para geng kapak, tak terkecuali istri dari geng buaya itu. Usut punya usut, geng kapak ini merupakan geng yang sangat ditakuti di Hong Kong. Scene lalu berpindah di salah satu kompleks babi, di mana kita akan diperlihatkan kehidupan orang-orang miskin yang tidak tertarik dengan kehidupan gangster. Terlihat seorang pria yang merupakan tuan tanah di sana sedang asik-asik mabok dan berkeliling kompleks. Dia ini sangat genit dan suka menggoda salah satu gadis yang ada di komplek itu. Scene lalu berpindah ke seorang pemuda yang sedang mandi dan tiba-tiba saja airnya mati. Dia lalu memanggil si nyonya atau istri dari tuan tanah menanyakan mengapa airnya bisa mati. Si nyonya pun langsung turun dan memarahi para warganya karena mereka semua belum bayar uang sewa. Setelah itu, si nyonya yang mengetahui jika suaminya ini sedang genit langsung memukulinya hingga ia jatuh dari lantai atas. Mamams ya. Di waktu yang bersamaan, datang dua orang pria berpakaian rapi memasuki kompleks babi itu. Kedua orang itu langsung menuju tukang cukur yang kehabisan air tadi. Pemuda itu bernama Sing dan temannya yang gemuk bernama Bon. Nah, di sini mereka berdua berniat akan memalak si pencukur itu dengan mengaku sebagai anggota geng kapak. Namun, si pencukur tidak merasa takut dan malah mengancam Sing jika mereka tidak pergi dari sana, maka dia dan Bon akan dihajar para warga. Di sini Sing dengan pedenya malah menantang para warga yang dianggapnya lemah. Tapi ia selalu salah dalam memilih orang itu. Young lady, come here. You shrimp. You look like you could use some sense knocked. Okay. If there's one thing, let's see what you got. Be true. Not one of you. Setelah itu datanglah si nyonya yang langsung menampar Sing. Sing mengatakan jika dia adalah anggota dari geng kapak. Namun si nyonya tidak peduli dan terus memukulinya hingga pada akhirnya Sing menyalakan petasan untuk meminta bantuan. Dan ketika pesan itu dilempar ternyata mengenai wakil geng kapak yang sedang berada di sana. Sing yang melihat hal itu pun langsung menuduh jika si nyonya lah yang melakukannya. Si nyonya yang melihat kedatangan geng kapak pun langsung tancap gas masuk ke rumahnya. Saat wakil geng kapak akan memukul si tukang cukur, tiba-tiba saja dia terlempar jauh ke belakang. Dia lalu menyuruh anggotanya untuk memanggil bala bantuan. Mereka pun langsung menghancurkan komplek tersebut. Dan karena tak ada yang mengaku siapa yang melukai wakil ketua, mereka pun menyeret seorang wanita dan anaknya yang hendak dibakar. Namun ketika Bosung melempar korek ke arah wanita itu,
Tiba-tiba saja si Kuli menangkapnya dan mengatakan jika dialah orang yang mereka cari. Tanpa diduga, si Kuli ini memiliki kungfu yang sangat hebat. Bukan hanya dia, si penjahit dan si penjual roti pun mempunyai kungfu yang tak kalah hebat hingga membuat semua anggota geng kapak kalang kabut. Selanjutnya, Bosung mengandal Sing dan Bon yang telah mengaku sebagai anggota geng kapak. Ketika mereka akan dieksekusi, Sing berhasil melepaskan borgolnya. Hal itu membuat si penasehat geng kapak menyuruh Sing untuk menyelamatkan Bon dalam waktu 3 detik saja. Dan benar saja, Sing mampu melepaskan rantai dari temannya itu. Sing lalu meminta kepada Bosung agar diizinkan untuk masuk ke dalam geng kapak. Bosung yang mendengarnya pun langsung menyuruh mereka berdua untuk membunuh orang agar bisa masuk ke dalam geng kapak. Sing berencana akan kembali ke kompleks babi dan membuat perhitungan dengan si Nyonya. Sing lalu menceritakan jika dulu sewaktu kecil, dia juga pernah belajar kungfu dari sebuah buku yang ia beli dari seorang pengemis seharga $10. Buku itu berisi ilmu tapak Buddha yang langsung dipelajari oleh Sing waktu kecil. Setelah mempelajarinya, Sing kecil mendatangi anak-anak yang sedang membuli seorang gadis kecil yang membawa permen. Dia langsung mempraktekkan jurus tapak Buddha itu, namun tidak terjadi efek apapun dan malahan ia sendirilah yang menjadi bahan bulian dari anak-anak tersebut. Setelah menceritakan semuanya, Sing dan Bon lalu pergi membeli es krim kepada seorang gadis dan malah tidak membayarnya. Di kompleks babi, si Nyonya memarahi ketiga warganya yang melawan anggota geng kapak tadi yang membuat mereka harus diusir dari sana. Sementara warga yang diselamatkan tadi memberikan makanan sebagai ucapan terima kasih kepada ketiga warga tersebut. Si Nyonya lalu marah-marah kepada warga karena belum juga membayar uang sewa. Namun Jen datang dan menjamin jika dirinya akan membayar semua uang sewa para warga. Merasa tersudutkan, si Nyonya lalu mengeluarkan suara yang membuat telinga orang-orang di situ hampir pecah. Melihat si Nyonya yang sedang mengoceh, Sing pun memanfaatkannya untuk membunuhnya. Tapi inilah yang terjadi. Don't make a move! One little whistle and they were free. Si Nyonya yang melihat Sing kembali langsung mengejarnya yang membuat kejar-kejaran pun terjadi. Untung saja Sing berhasil kabur setelah si Nyonya menabrak sebuah baliho. Sing yang terluka parah akibat gigitan ular bisa langsung sembuh ketika ia memukul-mukul dinding besi tempat ia bersembunyi. Sementara itu, geng kapak menyewa kedua kependekar harpa untuk membalaskan dendam kepada 3 pendekar yang ternyata mereka adalah si tendangan 12, si tangan besi, dan pendekar 6 tongkat penjuru. Si pendekar harpa yang menyebut dirinya bukanlah pendekar terhebat di kota itu, namun dia menyebut nama Bis yang sekarang berada di rumah sakit jiwa karena gila usai belajar kungfu. Singkat cerita, ketika pendekar tadi terlihat akan segera meninggalkan komplek babi, namun mereka dicegat oleh pendekar harpa yang disewa geng kapak.
Setelah mereka berdua babak belur dibuat pendekar harpa, keluarlah si Nyonya yang sudah muak dengan keributan di luar. Namun, suaminya menghalanginya dan ketika si pendekar harpa mengeluarkan jurusnya, kembali si Nyonya langsung mengeluarkan teriakan mautnya hingga senar harpa mereka berdua putus. Mereka pun langsung menuju kamar si Nyonya, namun dihadang oleh si Tuan Tanah yang berhasil membuat mereka kewalahan. Dan ketika mereka berdua kembali akan menggunakan harpanya, si Nyonya kembali mengeluarkan teriakannya yang membuat si pendekar harpa pun akhirnya kalah. Ternyata si Nyonya memiliki ilmu yang dijuluki sebagai teriakan singa. Ketua geng kapak dan penasihatnya yang menonton di luar terkejut ketika si Nyonya dan si Tuan Tanah berada di dalam mobil untuk memperingatkan mereka agar tidak macam-macam lagi. Sementara itu warga komplek babi berduka setelah kematian 3 pendekar penyelamat komplek tersebut. Di sisi lain, Sing dan Bon terlihat dihajar warga setelah gagal menunjukkan sifat garangnya. Setelah itu, Sing mendatangi wanita si penjual es krim lagi dan mengancamnya untuk dia rampok. Namun, si wanita itu hanya bisa meneteskan air mata. Dan saat mereka berhasil mengambil uangnya, si wanita memperlihatkan permen lollipop kepada Sing yang ternyata si wanita itu merupakan gadis kecil yang saat itu dia tolong waktu kecil. Setelah itu, Sing menyuruh Bon untuk pergi meninggalkannya. Lalu tak berselang lama, dia didatangi oleh 2 anggota geng kapak yang langsung membawanya menuju Bosung. Sing akhirnya dipromosikan masuk ke dalam geng kapak dan diberikan sebuah misi untuk membebaskan Bis yang saat itu berada di rumah sakit jiwa. Saat mereka sampai di sana, Sing sangat terkejut karena rumah sakit tersebut dijaga sangat ketat. Namun, dengan kemampuannya Sing akhirnya bisa membebaskan Bis dan membawanya kepada Bosung. Pada awalnya mereka semua tak percaya jika Bis adalah pendekar terhebat seperti yang dikatakan oleh para pendekar harpa. Namun ketika Bis menunjukkan kemampuannya, mereka pun akhirnya percaya dan menghormatinya. Setelah itu, Bis menghancurkan kasino milik geng kapak karena ia mengetahui jika ada 2 pendekar hebat di sana. Dan mereka adalah si Tuan Tanah dan istrinya. Akhirnya pertarungan pun tak terelakkan lagi. Dengan teriakan singa, dia memohon ampun dan ternyata itu hanya tipuan saja. Melihat mereka saling mengunci, Bosung langsung menyuruh Sing untuk memukul salah satu di antara mereka. Namun karena panik, dia malah memukul kepala Bosung dan kepala Bis yang membuat dia berada dalam masalah. Setelah Tuan Tanah dan istrinya membawa pergi Sing, Bis yang marah langsung membunuh bos dari geng kapak itu. Tuan Tanah dan istrinya hanya bisa menangis melihat Sing yang sekarat karena telah menyelamatkan mereka berdua. Sementara itu, Bis menuju kompleks babi untuk membalaskan dendam. Sedangkan Sing tanpa diduga bisa sembuh secara cepat karena pukulan dari Bis yang telah membuka aliran Qi di dalam tubuhnya. Sehingga ia bisa mengeluarkan kemampuan yang terpendam. Sing pun langsung membantai habis semua geng kapak dan Bis.
Akhirnya Sing bisa mengeluarkan jurus tapak Buddha yang ia pelajari saat kecil dulu. Beast pun bertanya-tanya jurus apa yang Sing gunakan saat itu. Sing pun menjawab, jika mau ia akan mengajarinya kepadanya. Scene pun diakhiri dengan pertemuan Sing dengan gadis yang mengingatkannya di masa kecilnya dulu. Dan film pun tamat. Wow, film yang sangat keren dan wah pokoknya main ya. Yang belum nonton wajib nonton ya. Oke lah guys, sekian alur film kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.